Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Dalam video kali ini kita akan membahas lagi tentang menangkap input melalui perintah buffer reader dan masih menggunakan fungsi output yaitu print atau print line dan fungsi format. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama, kita seperti biasa kita buat dulu kelasnya, masih menggunakan paket menggunakan project yang sama yang kemarin kita bikin. Kalau mau bikin project yang baru juga boleh. Kita tunjukkan lagi caranya, yaitu file, new project, kemudian Java application, next. Hanya kita kasih nama projectnya, katakanlah nama projectnya adalah video apa? Video atau apa? Latihan berapa? Latihan 5 misalnya. Nah, setelah itu create main class-nya seperti biasa saya tidak perlu aktifkan. Kemudian project location-nya nanti di browse, tinggal pilih folder di mana kita akan menyimpan kita punya file. Nanti tinggal di finish. Nah, setelah itu jadi kita punya project sini. Kita klik tambahnya ini. Nanti bikin kelasnya di sini, source package. Kita klik kanan, kemudian new, lalu pilih Java class. Tapi karena kemarin saya sudah punya project yang kita sudah bikin dari video-video sebelumnya, maka saya nanti akan merangkum semua tugas-tugas file-file yang kita bikin di dalam project yang sama. Nah, sekarang di source package saya klik new, kemudian Java class. Nah, saya kasih kelasnya adalah masih kelas input juga. Nah, kelas input, misalnya saya pakai buffer reader, itu nama kelasnya. Kayaknya kepanjangan ya. Saja sih kita pendekkan saja, misalnya kelas buffer reader. Nggak apa-apa, dari kita terserah kita mau ngasih nama kelasnya apa, terserah ya. Jadi kita pilih saja. Oke. Nah, sekarang yang pertama adalah kita harus mengimpor dulu ya. Kita impor dulu kelas buffer reader ini ke dalam kode kita atau ke dalam coding kita, yaitu import, kemudian Java titik util, kan Java titik util, Java titik io, kemudian buffer reader. Nah, ini sudah ada buffer reader ya, buffer reader. Jadi kita titik koma, bentar. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi, langsung buat codingnya ya. Kita buat dulu public static void main, kemudian tipe parametersnya adalah string dan nama parametersnya adalah arguments. Blok fungsinya. Oke, nah ini ada yang salah karena ada notifikasinya. Ini public static void main. Oh, ini yang salah adalah simbol kurungnya, harusnya adalah nih kurung siku ya. Selesai. Nah, kemudian kita buat variabel seperti di video contoh sebelumnya ya. Kasih keterangan dulu, membuat variabel. Dalam contoh ini kita kasih dua contoh variabel aja, string, jangan lupa s-nya huruf besar ya, string nama, kemudian yang kedua adalah integer usia ya, integer usia. Nah, satu bertipe string, yang satu bertipe integer. Lalu kemudian kita buat objek
input stringnya dulu, ya. Membuat objek input string. Nah, perintahnya adalah input string reader, ya. Input stream reader, kita kasih variabel, misalnya variabelnya adalah apa, reader atau rd apa isr, ya, isr, kemudian new-nya adalah sama, yaitu input stream reader dalam kurung. Nah, sistemnya adalah sistem titik in, ya, input system in. Oke, ini sudah. Nah, titik koma, ada yang error, ya. Kita lihat dulu. New input stream reader, kemudian system in. Ini kita lihat, ya. Ini karena kita menggunakan, nah sementara di situ kita tidak, berarti ini harus diimpor dulu. Jadi klik aja di sini di tanda tambah ini, baru nanti tinggal Anda add import Java IO input reader. Nah, nanti dia nambah satu di atas. Berarti kita sudah menggunakan lagi kelas input stream reader di sini. Oh ya, di sini di di mainnya, fungsi mainnya kita harus tambahkan juga IO exception-nya. Jadi kita pakai tambahkan throws, kemudian IO exception. Nah, biasanya buffer reader itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi kita tetap harus menambahkan IO exception dengan input stream reader. Berarti sini kita harus impor juga nih IO exception-nya, ya. Oke, sudah hilang, ya. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke membuat coding berikutnya. Setelah kita buat itu, nah sekarang kita buat juga buffer reader, ya. Kita kasih komentar sini, membuat variabel atau objek variabel buffer, ya, buffer reader. Ya, ini sebetulnya bukan objek, ya, ini variabel, sama aja, objek variabel sama aja. Nah, sekarang kita tinggal buat buffer reader. Nah, kita kasih variabelnya apa, atau kita kasih objeknya apa, misalnya br, ya. Br sama dengan new, lalu kita pakai kelasnya buffer reader dalam kurung, ya, dalam kurung. Nah, kita pakai variabel stream readernya tadi, yaitu isr, karena variabel stream readernya ini yang menggunakan fungsi system in. Buffer reader, saya klik sini dulu. Oh, titik komanya belum. Nah, sudah itu kita lanjut dengan mengisi variabelnya, ya. Tinggal kita isi variabelnya atau menginput data ke dalam variabel. Nah, seperti tadi, ya, seperti video sebelumnya, ya. Berarti sistem out kita kasih dulu judul, kemudian print, ya, menggunakan print line, karena kalau print line nanti kursornya tidak akan sejajar dengan keterangan yang mau diinput. Nah, tanda petik 2 misalnya input
nama. Nah, input nama titik 2. Setelah itu jangan lupa titik komanya. Nah, tinggal kita menggunakan buffernya untuk menginputnya. Ya, kita gunakan. Berarti variabelnya tadi nama sama dengan br titik read line. Nah, sekarang ini ada perbedaannya ya. Kalau yang scanner di video sebelumnya, maka kita menggunakan fungsi next line. Lalu kalau di sini di buffer read reader untuk penginputan data yang bertipe stringnya kita menggunakan read line. Lalu kalau untuk yang integernya di buffer read reader itu kita menggunakan fungsi read saja. Sementara kalau di kelas scanner yang video sebelumnya itu kalau datanya integer berarti kita menggunakan next int. Kalau yang string berarti next line. Kalau double berarti next double. Tapi kalau di buffer read reader untuk tipe data string maka kita pakai read line, sedangkan nanti kalau yang tipe data integer kita gunakan fungsinya adalah fungsi read. Nah, ini sudah selesai. Yang kedua adalah usia ya. Sistem titik kemudian out titik. Nah, sekarang kita cetak dulu print tanda petik 2 usia. Oke, saya mau sejajarkan titik 2 nya ini biar rapi kelihatan dan titik koma. Nah, sekarang tinggal digunakan lagi buffernya untuk usia. Usia sama dengan variabel atau objeknya tadi adalah br titik. Nah, kita pilih sini. Jadi read line-nya nggak muncul lagi ya, karena usia ini bertipe integer. Jadi kita pilih read. Kita pilih read, kemudian titik koma. Nah, enter. Sudah diinput dua-duanya. Sekarang kita tampilkan data yang diisi. Yang diisi ke dalam variabel. Ini komentar programnya. Nah, sekarang kita tinggal sistem titik out kemudian print line. Saya pakai print line. Oke, saya kasih garis dulu supaya ada batasnya nanti antara yang diinput dengan yang ditampilkan. Oke, selesai. Nah, sekarang lanjut sistem titik out kemudian hint autocomplete-nya sudah muncul. Tar print line-nya ya. Nih, print line. Nah, kita kasih keterangan nama. Nah, sekarang setelah itu kita tambah variabelnya adalah nama. Yang kedua adalah sistem titik out kemudian masih menggunakan print line. Oke, saya salah pilih tadi, nggak apa-apa. Print line kemudian usia. Nah, ini lalu tambah variabelnya adalah usia. Nah, ini sudah selesai. Berarti sudah selesai codingnya karena tadi kita punya dua variabel saja, yaitu variabel nama dengan variabel usia. Saya naikkan sedikit bloknya ya. Ini adalah tutup kurung blok untuk fungsi main dan ini adalah tutup kurung blok untuk kelasnya. Kita coba. Saya hapus dulu di bawah message-nya. Langsung saja kita jalankan ya. Klik kanan kemudian run file. Nah, ini sudah ada kursornya. Tinggal diklik di belakangnya ini titik 2. Input nama misalnya Syaharullah bisa. Usia misalnya 45. Nah, nanti dicetak lagi kembali di bawah. Jadi ini bagian outputnya nih. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi sudah terlihat ya perbedaan antara cara menangkap input dengan menggunakan
kelas scanner dengan menggunakan kelas Vaporit Reader. Jadi dua-duanya menangkap input dari keyboard. Oh ya, Vaporit Reader itu tidak hanya menangkap input dari keyboard, tetapi dia juga bisa menangkap dari file atau bisa juga dari jaringan. Kemudian fungsi yang digunakan oleh scanner itu kita menggunakan next line apabila variabelnya bertipe data string, lalu next int kalau variabelnya bertipe int, next double jika variabelnya bertipe double, dan seterusnya. Jadi dia variabelnya itu menyesuaikan tipe datanya. Sementara kalau di dalam Vaporit Reader untuk yang tipe stringnya kita pakai readLine fungsinya, sedangkan yang integer kita gunakan read saja. Nah, ini juga sama mengikuti tipe data. Sekian dulu video kita kali ini ya. Jika ada pertanyaan maka boleh ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.